Ini kita coba tes ini ya, tes kebijakan si akun ini, si aplikasi ini aplikasi ini dengan kita memperlihatkan beberapa barang yang katanya tidak boleh. Kalau kita ngeliatin korek api katanya bakal dicabut akses live-nya, guys. Kita liatin ya, kita coba apakah benar. Belum ya, belum ada peringatan. Kalau kita liatin apinya, guys, api itu jelasnya ini berarti ini tidak ada peringatan. Kalau diperingatin aja nggak bakal mungkin akun live kamu dicabut ya. Oke. Tuh. Kecuali mungkin lah mengarokok mah pasti diperingatin ya. Ngarokok tuh kan muncul. Kalau rokok mah iya, pasti diperingatin, bukan diperingatin. Dan ini juga ya cuman pembatasan live dibatasi. Jadi pembatasan nggak artinya kamu dicabut akses atau gimana ya, cuman dibatasi. Jadi nggak semua akun bisa nonton akun kita atau live kita ya. Kita oke aja. Oke, nah ini udah, misalkan kita end, kita akhiri live-nya. Terus kita coba dilihat di ini nih, kotak masuk ya, di sini nih. Nah ini kotak masuk nih, kotak masuk itu ada, wah lupa amat, jadi ngetek mangga. Nah di sini ada notifikasi sistem ya, ini yang akan ngasih tahu kamu sistem udah melakukan apa ke kalian ya, ke akun kalian. Nah ini di refresh lagi. Nggak ada, guys. Kita back, kita lihat di sini juga, di sini aman ya. Ini biasanya kalau yang akun yang kena ban itu peringatan kerasnya di sini. Jadi bukan di notifikasi akun, notifikasi sistem ya, kayak gitu. Jadi nggak terlalu menakutkan juga lah, live yang ini ya, yang jangan mencari masalah dengan orang yang terlihat tenang, karena orang yang terlihat tenang biasanya pengalamannya lebih dalam daripada seorang bajingan. Jadi gitu ya, nggak terlalu menakutkan lah. Kalau ngerokok mah lagian ini penjelasannya ya, tadi saya baru bikin ininya, contoh kecil si sistem aplikasi ini kerjanya kayak gimana. Ini contoh kecilnya gini. Nah ini ya, jelas nggak sih? Nah ini server mesin pencari ya, server mesin pencari aplikasi ini ya. Nah terus di sini ada keterangannya, satu aman, satu itu maksudnya teh kayak tindakan kita saat nge-live itu melakukan hal-hal yang aman ya. Nah ini di sini
statusnya di akun yang lain, akun-akun orang lain gitu. Ini kalau kita di sini tindakan kita aman, ya keterangan kayak tadi nomor 1 aman, ini contoh aja ya, dikasih isi angka 1 misalkan ya. Jadi seakan-akan tindakan saat live kita itu aman. Nah ini nanti ke akun-akun yang lain yang berperilaku aman juga, dia akan connect. Makanya akun kita saat live itu akan gampang dicari atau gampang lewat di TikToknya orang-orang ya, karena kita melakukan hal yang aman. Nih connect. Tapi ketika kita melakukan misalkan saat nge-live merokok misalkan ya, merokok, nah ini kita enter ya, kita enter set. Nah ke akun yang lain, akun orang lain gitu ya, akun kita itu saat live itu jadi nggak terkonek ya. Sebenarnya bukan nggak terkonek, cuman kayak dibatasi gitu. Ini membatasi diri masing-masing nih. Makanya waktu orang saat live saat live mereka yang ngerokok itu viewersnya sepi ya, kayak gitu jatuhnya. Jadi karena mereka tidak melakukan hal yang aman, makanya nggak usah heran gitu. Bukan artinya kalian akan di ban atau nanti di ban permanen, karena nggak gitu juga ya. Tiap aplikasi memikirkan jarak jauh, jarak panjang ke depannya gimana. Masalahnya untuk perokok itu banyak banget, nggak bakal mungkin dia berani apa ya, kayak ngeban atau nyabut akun seseorang gara-gara ini ya, gara-gara ngerokok sambil live gitu ya. Nggak mungkin. Kayaknya itu waktu kalian terkena ngerokok terus kena ban gitu ya, itu kayaknya ada bug sistem itu. Jadi saat mereka melakukan perbaikan ya, saat mereka melakukan perbaikan sistem, nah kalian melakukan hal ini terus ini ya. Jadi pada saat bug sistem, si server mau melakukan perbaikan sistemnya, kita terus pada saat ngerokok ini nyangkut ke sini, ke semua akun ini kita dibatasi nih ya, dibatasi. Karena nggak cuma dibatasi, karena di sini ada bug, lagi ngebaikin bug ininya, bug sistemnya, jadi kita keputus. Nah mungkin kayak gitu, makanya kalian ada sebagian akun yang kena ban permanen gara-gara ngerokok. Tapi kalau misalkan kayak saya kayak gini ya, jadi udah hampir 2 tahun ngerokok terus kayak gitu di depan ini, cuman efeknya gitu doang, sepi viewers. Jadi nggak banyak viewers kayak orang-orang gitu gimana. Tapi di sana nanti kayak aplikasinya YouTube ya, aplikasinya YouTube nanti mereka bikin apa ya, kayak bikin algoritma di mana nanti ada pengelompokan sendiri ya. Ini akun-akun yang sering ngerokok, ini akun-akun yang aman gitu ya. Jadi nanti ke detek sendiri, terklasifikasi sendiri ya, mereka yang ngerokok akunnya itu ini, terus yang aman ini. Jadi nanti ada pembagian klasifikasi akun kayak gitulah, gampangnya ya, berpikir gampangnya gitu. Karena itu kan kita di aplikasi itu bikinnya dengan sistem coding ya, coding kayak ini juga saya pakai coding, cuman untuk di Excel. Kalau bahasa gampangnya rumus, ini Excel ya. Sebenarnya data aset ini data saya sebenarnya, tadi coret-coret aja doang. Nah ini sebenarnya ada coding atau rumus. Nah ini rumusnya, jika C5 sama dengan 1 connect, jadi kalau enggak dia disconnect. Makanya ini ketika kita ini ganti 1 misalkan ya, terus ganti lagi 1, kita enter, nah semua akun orang lain ini
akan terkonek lagi sama kita. Kayak gitu ya. Di sini juga ada codingnya ya. Jadi kayak gitu. Nah ini, karena dia udah disetting ya, ada settingan masing-masing. Nah terus untuk yang ini juga, untuk yang kode-kodean kayak di apa, di lab ngerokok katanya, masukin kode ini, suka ada gitu ya. Itu sebenarnya kalau memang di sistemnya, atau kalian yang bisa ngebuka sistem mereka, terus memasukkan kode kalian untuk membebaskan kalian dari sensor atau filter merokok ya, itu bisa sebenarnya kalau emang kalian bener gitu ya. Maksudnya kalian sebelum masukin kode itu emang kalian udah setting dulu nih di aplikasi TikToknya untuk kode itu, untuk kode misalkan 1111 gitu ya. Untuk kode 1111 itu di akun kalian akan mengamankan kalian dari efek peringatan merokok gitu misalkan ya. Tapi kalau enggak percuma juga. Kayak gini nih. Nah ini saya tadi baru balik langsung bikin kayak gini, anjir kurang kerjaan banget, cuman ya nggak apa-apa lah. Jadi maksudnya biar berbagi aja, ini bukan menggurui ya, ini sedikit gambaran sistem itu kerjanya kayak gimana sih. Ini kayak ini tindakan, misalkan ada tindakan, ada statusnya di blok atau enggak gitu ya. Enggak itu pas, ini keterangannya 1 itu misalkan komennya tuh anjing ya, 2 anus misalkan jenis komennya ya. Terus ketiga ini apa, blok gitu. Nah ini misalkan di sini kita ambil contoh 1 ini, ketika kita masukin kita komen angka 1 misalkan ya, dia si statusnya itu ngeblok. Ini nyambungnya sama ini ya, sesuai warna ya, kuning sama kuning dan oranye muda sama oranye muda. Nah ini ketika kita ini masukin keterangan angka 1 yang artinya anjing, dia akan ngeblok. Tapi ketika kita isi dengan yang lain, misalkan ya apa aja gitu kan, terus kita enter, nah dia pas, artinya dia nggak diblok ya. Itu jadi kayak gitu. Kita harus nyeting dulu nih komenan itu, jadi kayak kita tadi yang diceritain kode 111 misalkan ya, untuk ngeblok peringatan merokok gitu. Kalian nggak bakal mungkin bisa kalau kalian nggak nyeting dulu, karena ini juga disetting. Saya ini disetting juga ini ya. Nah ini settingan juga ini, nggak beda halnya nanti dengan sistem di aplikasinya gitu. Aplikasi medsos semua pasti dengan sistem settingan juga coding. Biasanya rata-rata pasti pakai coding ya, biar membaca ini tindakan-tindakan di sini. Saat kamu komen, misalkan kembali kamu komen 1, yaitu yang termasuk yang misalkan salah satu katanya anjing gitu ya, terus kamu enter. Nah lihat di sini dia balik lagi ke blok ya. Jadi gitu. Tindakan yang kedua misalkan kamu ngomongnya selain ini kan 2 itu artinya anus ya. Nah kamu ngomongnya selain anus, misalkan manis. Nah kan, misalkan kalian komennya manis. Nah kita lihat di sini statusnya, ketika kita enter pas, lolos ya, jadi bisa lewat, jadi komennya itu bisa masuk. Nah itu jadi kayak gitu ya, ini settingan. Jadi kalian harus nyeting dulu sebelum kalian masukin kode-kode untuk menolak filter peringatan merokok. Harus pakai itu dulu. Saya udah share ke temen ya, salah satu temen di ini, si Obot Gumarang, gimana caranya buat nge-handle merokok itu ada caranya. Jadi kayak gitu caranya, coding, masuk ke servernya, terus kalian rubah untuk akun kalian, rubah codingnya sehingga bisa membebaskan kalian untuk merokok, tapi tanpa melepaskan peringatannya. Kenapa? Karena kalau kamu melepaskan peringatannya, maksudnya kita ngerokok tapi nggak muncul nih peringatannya ya, dan itu terus-terusan kamu nggak muncul,
tiap lab kamu nggak muncul peringatan ngerokok, kamu bakal dipantau oleh si aplikasinya ya. Nanti masuknya bug system, ketahuan nanti cara curang kamu. Makanya kenapa saya nggak kayak gitu, nggak dihilangkan untuk peringatannya ya kayak gitu. Jadi biarin aja gitu maksudnya. Jadi secara sistem dia tetap dibaca, tapi nggak bakal ngepek gitu. Oke. Nah jadi sedikit bahasan sih, karena kalau lihat misalkan kamu lihat ya, kalian semua lihat misalkan di ini, saya juga udah searching juga ya kayak di YouTube, kayaknya nggak ada deh untuk ini, untuk apa, untuk kode-kode khusus gitu, belum ada kode khusus aman misalkan ya merokok di TikTok. Nah ini nggak ada yang valid, nggak ada ya, karena kayaknya bukan nggak ada orang yang bisa, mungkin mereka mikirnya ya nggak, benar, sorry, mungkin mereka mikirnya kayak ngapain juga gitu ya, kita akalin ngapain juga gitu kan. Karena mungkin para hacker atau bug hunter kayak gitu, mereka belum berpikir untuk mengakali itu, karena manfaatnya juga nggak ada ya, kasihan juga. Beda lagi dengan ngebug-bug yang lain kali ya, bisa jadi itu. Nah kayak gitu. Terus yang tadi ya, notifikasi sistemnya, lihat di sini di kotak masuk, tiap kali kita lab kita lihat notifikasi sistem kita. Tadi saya udah lab sambil ngerokok, sambil ngeluarin korek api, yang katanya kalau ngeluarin korek api itu bisa dicabut akses labnya ya, tapi enggak ternyata kan. Dan sebenarnya untuk notifikasi sistem ini ya, saya sering ada peringatan gitu ya, tapi itu sebatas peringatan, bukan artinya kayak pemberitahuan bahwa akun Anda diblok kayak gitu. Kalau misalkan ada pemberitahuan kayak akun diblok itu biasanya munculnya di sini kayak gitu ya. Oke, jadi penjelasan saya segitu aja ya. Ini mungkin part 1 part 2, ini kayaknya panjang banget. Jadi kayak gitu, sistem aplikasi media sosial itu hampir rata-rata menggunakan algoritma yang sama ya, mungkin dengan filter mereka yang berbeda-beda, filternya ya, filter kayak pembatasan komunitas, pembatasan apalah gitu istilahnya, dengan peraturan-peraturan yang pasti berbeda gitu. Cuman dasarnya secara berjalan dengan sistemnya pasti akan sama ya, makanya gitu, kurang edannya buat. Jadi sekian ya, aing teh pinter sebenarnya nama buat ngan pedah gitu hungkul aing teh sok katutup ku hodam euy, hodam tarik teuing biasanya, jadi sok nyieun urang belet, pinter aing teh sebenarnya nama. Jadi gitu ya, bukan mau menggurui, ini cuma berbagi aja ya, jangan sampai ada ketakutan banget yang membuat kalian jadi sugesti ya, enggak, justru makin kalian takut sugesti gitu nanti emang jadi terjadi, dan itu pasti terjadi, dan terjadinya bukan ke akun yang sering ngerokok aja, akun yang nggak ngerokok juga lihat aja, kalau emang pada saat mereka sepi ya sepi kayak gitu, nggak ada yang nggak ada yang bisa ngeblok langsung semua gara-gara itu, nggak ada, kecuali untuk pelanggaran yang lain ya, beda lagi. Kalau untuk merokok mah kayaknya mikir 2 kali, perokok di Indonesia banyak loh, dan kita itu menggunakan ini, aplikasi ini memberi manfaat juga sama mereka mendapatkan pemasukan ya, jadi nggak mungkin. Paling untuk peringatan iya,
Tapi catatannya ya buat kalian yang nggak mau nggak mau dilarang saat ngerokok di lab ya, jangan memaksa kalian untuk join di lab orang yang emang megang ketat keamanan akun mereka ya. Maksudnya ngikutin banget gitu. Di lab TikTok eh, di lab TikTok saya mah nggak boleh ada yang ngerokok ya ikutin ya. Jangan maksain menjelasin kayak gini ke mereka, jangan. Pemaksaan itu nggak boleh, melanggar kalian ya, melanggar undang-undang. Oke, jangan. Jadi kalau memang akun yang kalian datengin saat live itu mereka nggak memperbolehkan untuk merokok, ya udah kamu jangan egois. Kamu eh, jaga jarak, berarti kasihan ya, kasihan mereka menjaga akun mereka capek, sayang. Oke, jadi kalau mau merokok di room saat live, room gue. Oke, gabung room gue bebas. Oke, gitu ya. Terima kasih sebelumnya, dan nggak ada di sini di note lagi ya, nggak ada pembenaran atau pemojokan kepada salah satu pihak ya. Ini cuman hanya berbagi sedikit pengetahuan saya tentang sistem. Padahal saya tukang oprek, saya mah mang cek si Simon teh mah tukang las. Cek si obat mah mang eta cina si NB, anjir sekali ya. Gitu ya. Terima kasih buat waktunya yang sudah menyimak ini. Wassalam.